warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Vektor dan Teknologi sebagai Sarana Kontekstualisasi. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pinky dengan NIM 202455202011. Dan saya Nursila dengan NIM 202455202015. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh Nursila. Kepada Nursila, kita persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari judul yang kami sampaikan tadi, yaitu kemajuan teknologi digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Salah satu fondasi matematis penting dalam berbagai aplikasi teknologi digital. Salah satunya adalah konsep vektor. Vektor tidak hanya digunakan dalam bidang fisika maupun matematika, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan grafika komputer, kecerdasan pembuatan AI, sistem navigasi, hingga argumen reality. Dan karakteristiknya yang membuat arah dan besaran vektor maupun menyederhanakan dan memperkuat proses komputasi visual secara spesial dalam sistem digital. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, permasalahan yang dapat diangkat dari judul tadi yaitu bagaimana konsep vektor yang berasal dari ilmu matematika dapat diterapkan secara luas dalam dunia teknologi digital. Nah, dalam hal ini penulis ingin mengkaji dan menjawab beberapa pertanyaan penting, diantaranya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan vektor serta apa saja karakteristik utamanya. Yang kedua yaitu bagaimana peran dan fungsi vektor dalam pengembangan berbagai aplikasi teknologi digital. Yang ketiga yaitu seperti apa contoh nyata yang menerapkan vektor dalam sistem digital modern melalui studi kasus yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar vektor serta menunjukkan bagaimana vektor memiliki peran penting dalam berbagai aspek teknologi digital modern. Selain itu, ini juga bertujuan untuk menguraikan secara rinci penerapan konsep vektor dalam bidang-bidang seperti grafika komputer, kecerdasan buatan, sistem navigasi, dan argumen reality. Dengan menyajikan studi kasus yang nyata, penulis juga bertujuan untuk memberikan gambaran konkret mengenai implementasi vektor dalam dunia nyata, khususnya dalam sistem pengenalan wajah, hingga membaca dapat memahami relevansi teori vektor dengan aplikasi teknologi yang mereka temui sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian vektor. Secara matematis, vektor adalah besaran yang memiliki nilai magnitudo dan arah. Vektor dinyatakan dalam bentuk notasi dalam bentuk ruang 2 dimensi dan 3 dimensi, serta dapat dituliskan sebagai pasangan koordinat seperti komputer. Vektor sering dipresentasikan dalam bentuk array atau struktur data khusus. Nah, selanjutnya kita masuk dengan sifat-sifat vektor. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan secara grafis maupun aljabar. Yang kedua, perkalian skalar mengubah panjang vektor tanpa mengubah arah. Yang ketiga yaitu dot product atau perkalian titik digunakan untuk mengukur hubungan dua sudut vektor. Yang keempat yaitu cross products, yaitu perkalian silang, digunakan dalam ruang 3 dimensi untuk menghasilkan vektor tegak lurus terhadap dua faktor awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan vektor dalam dunia teknologi digital. Nah, pemanfaatan teknik digital mengacu pada penggunaan berbagai teknologi berbasis digital untuk mempermudah, mempercepat, atau meningkatkan efisiensi suatu proses dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor pendidikan, industri, kesehatan, komunikasi, maupun hiburan. Secara umum, manfaatan teknik digital mencakup sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu grafika komputer dan desain digital. Gambar vektor seperti file
SVG menggunakan rumus matematika untuk membentuk objek grafis. Tidak seperti bitmap seperti yang berbasis pixel, gambar vektor tidak pecah saat diperbesar, perangkat lunak seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Inkscape pemanfaatan sistem ini. Nah, yang kedua yaitu games dan simulasi 3 dimensi. Vektor digunakan dalam games untuk mengatur gerakan karakter, arah tembakan, dan simulasi gravitasi. Mesin game seperti Unity dan Real Time Render menggunakan vektor untuk deteksi tumbukan, animasi, dan navigasi lintasan. Nah, yang ketiga yaitu sistem navigasi dan GPS. Pergerakan dalam GPS dihitung besaran vektor posisi dan arah lintasan. Misalnya, dalam mobil otonom, sistem GPS menghitung arah dan kecepatan dan jarak tempuh dalam bentuk vektor. Yang keempat yaitu aktivitas intelligence dan machine learning. Setiap data dalam mempelajari mesin sering diapresiasikan sebagai vektor virus. Contohnya, dalam sistem pengenalan wajah, setiap wajah diubah menjadi vektor angka mencerminkan bentuk dan ciri-ciri unik wajah tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pinky. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan vektor dalam sistem pengenalan wajah. Yang pertama itu ada pendeteksian wajah. Pendeteksian wajah ini kamera menangkap cerita wajah yang kemudian dideteksi dan dipotong menjadi bagian yang fokus atau region of interest. Berikut yang kedua itu ada ekstraksi fitur dan vektorisasi, di mana citra wajah diterjemahkan ke dalam vektor fitur menggunakan algoritma seperti Eigenface, Fisher-Face, atau Convolutional Neural Network atau CNN, misalnya face dalam kurung 0,41,0,33. Berikutnya ada perbandingan vektor, di mana vektor tersebut dibandingkan dengan vektor dalam database menggunakan Euclidean distance atau cosine similarity. Yang keempat itu ada identifikasi, di mana identifikasi ini jika jarak antara dua vektor berada di bawah ambang tertentu, maka wajah dikenali dengan identitas yang sama. Nah, berikut terdapat hasil dan manfaat, di mana hasil dari penerapan konsep vektor dalam sistem pengenalan wajah menunjukkan bahwa proses identifikasi individu dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan akurat. Melalui representasi data wajah dalam bentuk vektor fitur, sistem dapat membandingkan dan mencocokkan identitas seseorang secara otomatis tanpa perlu input manual. Teknologi ini sangat membantu dalam meningkatkan keamanan, seperti pada